Oke, saya akan masukkan 1 miliar ini ke bisnis yang paling memberikan untung bagi saya. Benar nggak? Karena ini pasar persaingan sempurna, saya bebas. Saya mau masuk bisnis A, bisnis B, C, dan D. Tidak ada barrier to entry. Benar ya? Misal, bisnis yang paling menguntungkan sekarang bisnis apa? Coba, di kalangan anak muda, bisnis apa sekarang? Sebut. Nah, ayo. Masa nggak tahu bisnis apa ya? Bisnis apa? Bisnis kroffel. Masih apa? Masih hype nggak nih kroffel ya? Terus misalnya aja anggap aja hype, kalian ya nggak memberi ide apa-apa ya. Saya punya uang 1 miliar, bisnis kroffel ini lagi baru-baru hot gitu ya. Kemudian kroffel menjanjikan keuntungan 20%. Oke, saya masuklah ke bisnis kroffel, benar ya? Saya masuk ke bisnis kroffel. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, untungnya 20%, 20%, 20%, 20%. Terus ingat bahwa yang namanya pasar persaingan sempurna, informasinya itu seimbang. Berita bahwa saya invest 1 miliar dapat 20% sebulan, tersebar ke semua anggota pasar yang lain. Benar nggak? Oke. Akibatnya apa? Anggota pasar yang lain masuklah ke bisnis kroffel. Mereka bisnis kroffel mengattract resources-nya mereka. Oke, karena pasar krovelnya baru satu, pemainnya baru saya atau baru 2 orang, untungnya 20%, beritanya tersebar, orang pada invest masuk ke bisnis krovel. Akhirnya supply-nya tambah, bisnis krovel untungnya jadi turun, jadi tinggal 5%. Oke? Karena semakin banyak orang jualan kroffel, untungnya turun jadi 5%. Dari sisi saya, utility saya turun, benar nggak? Uang 1 miliar tadinya bisa generate 20%, 20% tiap bulan, sekarang cuma bisa generate 5%. Maka karena saya di pasar persaingan sempurna, saya punya kebebasan untuk keluar masuk pasar. Saya cabut dari kroffel. Kenapa cuma dapat 5% sekarang? Ada bisnis laundry nih lagi hot, menjanjikan 22%. Saya cabut dari kroffel, saya pindahkan resource saya yang 1 miliar ke laundry. Untungnya 22%. Begitu seterusnya. Pasar persaingan sempurna memfasilitasi produsen untuk mengalokasikan resource-nya ke tempat-tempat yang memaksimumkan utility-nya dia. Gitu kan? Karena tidak ada barrier, bebas keluar masuk, informasinya sempurna. Penjelasannya tadi. Pasar persaingan sempurna mendorong untuk efisien supaya low cost, high profit. Ya dong, karena kita di pasar persaingan sempurna, ya kita sebisa mungkin efisien. Maksudnya apa? Kalau saya punya bahan baku tepung 1 kilo, ya sebisa mungkin 1 kilo ini sebanyak-banyaknya jadi cilok. Ya kan? Bayangkan kalau kita di pasar monopoli, 1 kilo ini cuma jadi 5 butir cilok aja nggak masalah. Nanti setiap butir kita jual 100.000, kan gitu. Tetap ada yang beli. Kenapa? Penjualnya cuma saya. Tapi di pasar persaingan sempurna nggak bisa. Tepungnya kita buang-buang, cuma jadi 5 butir cilok, ya kita jual 100.000, ya nggak ada yang mau beli. Karena pembeli akan memilih pedagang cilok yang lain. Ya kan? Yang memaksimumkan utility mereka, uang 100.000 di sini cuma dapat 1 butir, di pedagang lain dapat 1 gerobak, kan gitu. Jadi kita pasti akan terdorong untuk memaksimumkan penggunaan resource, ya, efisien. Yang ketiga, dari sisi konsumen, pasar persaingan sempurna itu etis. Kenapa? Karena konsumen akan bisa memilih barang-barang yang akan memaksimumkan utility-nya mereka. Tadi ya, saya punya uang 100.000, saya mau makan siang apa yang paling membuat saya kenyang dengan 100.000 ini, maka Anda akan
search di GoFood atau GrabFood kan, mana yang kasih diskon paling gede, voucher paling banyak, jumlahnya paling banyak ya. Kalau bisa dapat 10 bungkus nasi dan sebagainya, pasti kita akan memilih itu ya. Itu penjelasannya. Terakhir, justice. Kenapa? Karena pasar persaingan sempurna itu akan selalu membagi benefit yang equal bagi semua pemain. Tidak ada pemain di dalam pasar persaingan sempurna yang mendapat abnormal profit. Benar ya? Ini kalau di buku penjelasannya ada gambar. Gini. Ya. Benar nggak? Ya, silakan dicek bukunya, sambil dicek bukunya. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna, harganya itu selalu berada di equilibrium. Di sini nih, titik equilibrium, benar ya? Pada key equilibrium dan P equilibrium. Artinya apa? Ini harga dan kuantitas yang semua orang itu dapat keuntungan yang sama. Semua produsen dapat keuntungan yang sama, semua konsumen dapat keuntungan yang sama. Misal, ada produsen yang iseng, saya mau dapat keuntungan lebih, caranya gimana? Menaikkan harga di atas equilibrium. Apa yang terjadi kalau saya menaikkan harga di atas equilibrium? Apa yang terjadi kalau saya menaikkan harga di atas equilibrium? Tidak terjual, Pak. Tidak terjual. Sehingga kalau tidak terjual apa? Surplus. Ya kan? Ketika surplus, ujung-ujungnya saya akan menurunkan harga balik lagi ke equilibrium. Atau misalnya ada pemain yang mau menurunkan, tadi kenapa nggak terjual? Ya karena ingat pasar persaingan sempurna, di tempat saya harganya tinggi, ya orang lari ke tempat yang lain kan, pasar persaingan sempurna. Atau sebaliknya, saya mau turunin harga lah supaya orang rame datang ke sini. Akibatnya apa? Ya barang saya cepat habis. Barang saya cepat habis, shortage, supply-nya shortage. Akibatnya harganya naik lagi ke equilibrium. Jadi tidak bisa ada orang mengambil keuntungan sendiri di pasar ini. Pasti akan selalu didorong oleh mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan pedagang yang lain. Atau ada yang berusaha main-mainin kuantitas. Kuantitasnya saya kurangi. Akibatnya apa? Kuantitas berkurang, ya supply-nya berkurang. Akibatnya ya harga akan naik juga. Ya kan? Atau kuantitas dikurangi, harga akan naik, profit naik betul, tapi akan mengattract pedagang lain untuk masuk. Ya kan? Kalau pedagang lain masuk, supply-nya jadi tambah, saingannya jadi tambah, harganya balik lagi ke equilibrium. Kira-kira gitu. Oke? Lanjut dulu. Monopoli yang sekarang. Monopoli etis atau nggak etis? Ciri-cirinya dulu. Ya, ciri-cirinya dulu. Monopoli apa? Monopoli itu gamenya apa? Dari marketnya itu dia dominan, sehingga kalau ditinjau dari tiga sudut tadi kan, rights, justice, dan utilitas, dia itu tidak memaksimalkan utilitas tapi memaksimalkan profit. Lalu dia juga tidak menciptakan justice atau malah menciptakan injustice gitu. Dan dari sisi rights juga dia melanggar rights karena menjadi dominan seller gitu, seperti itu, Pak. Ya, nanti kalau di ujian jawabnya dilengkapi ya. Melanggar rights itu rights-nya siapa yang dilanggar dan hak apa ya. Kalau tadi melanggar justice, siapa yang dapat lebih banyak, siapa yang dapat lebih sedikit dijelaskan gitu ya. Kalau tidak memaksimumkan utility, ceritanya seperti apa? Kok bisa tidak memaksimumkan utility ya di pasar monopoli? Tapi prinsipnya memang yang namanya monopoli itu nggak etis lah, jelas ya. Ini di sini violate justice, violate utilitarianism, violate rights. Penjelasannya gimana? Mari kita mulai dari sama seperti tadi, paling gampang, paling kelihatan dari rights ya.
rights ini lagi-lagi bisa rights dari produsen, haknya produsen lain selain monopolis ya, maupun haknya konsumen. Kalau dari sisi konsumen apa? Karena monopolis itu menetapkan harga dan kuantitas sendiri, konsumen dipaksa untuk menerima, benar nggak? Jadi ya, kita jualan cilok sendirian di muka bumi ini, saya jualan cilok satu butir 100.000, beratnya cuma 10 gram satu butir. Mau nggak mau, masyarakat nerima. Harganya mahal, kuantitasnya sedikit, mau nggak mau kita terima. Jelas ini melanggar haknya kita, karena kita punya hak untuk apa? Memilih, untuk bertransaksi dengan siapa yang saya mau, untuk bertransaksi pada harga yang saya mau, ya kan? Untuk bertransaksi pada jumlah yang saya mau. Jangan didikte, nggak boleh diatur. Ini melanggar. Oke? Kemudian dari sisi produsen, ini melanggar haknya produsen lain, ya kan? Untuk masuk ke dalam pasar. Ya kan? Forcing other companies to stay out of the market. Maksudnya apa? Monopolis itu kan menetapkan barrier to entry. Gitu kan? Karena dia sendiri, dia menetapkan barrier to entry, sehingga pedagang lain sulit untuk masuk. Padahal pedagang lain punya hak juga. Saya kan boleh menggunakan body, labor, dan properti yang saya miliki untuk ikut masuk jualan ke pasar cilok. Kenapa saya nggak boleh? Gitu kan? Kenapa saya nggak bisa? Itu melanggar hak saya. Kemudian, letting monopolies force buyer to purchase goods yang mereka nggak mau ya. Tadi ya, ini dari sisi konsumen berarti. Sorry, yang dua ini dari sisi konsumen ya. Ini dua ini berhubungan, produsennya memaksa konsumennya mau nggak mau suruh beli barang ini pada harga yang demikian. Jelas ini violate right di sini. Oke? Kalau nanti exercise kasus, selain menjelaskan ini juga menjelaskan pada konteks kasus itu ya. Misalnya dalam konteks tadi si siapa namanya, misalnya tadi ya si Exxon itu gimana dia tunjukkan, dia mendikte harganya, mendikte kuantitasnya, tunjukkan konsumennya merasa tersakiti karena harus membayar harga tidak sesuai dan seterusnya. Yang kedua, justice lebih mudah dilihat nih. Jelas kalau di monopoli siapa yang paling untung? Ya pasti monopolisnya ya. Untungnya dia banyak sekali. Karena dia tadi yang menetapkan harga semau dia, kuantitas semau dia, kualitas semau dia, tapi dia menjadi satu-satunya penjual di situ. Jadi konsumen nggak punya pilihan dari sana. Biasanya monopolis pasti akan mendapat keuntungan lebih besar, distribusi keuntungan lebih besar daripada pembeli. Ya, pembeli karena monopolis ya servisnya pasti asal-asalan, ya kan, layanannya asal-asalan. Pertamina dulu waktu dia pemain satu-satunya di pom bensin, ya asal-asalan, kita beli 1 liter, dapatnya kurang dari 1 liter, kita tetap beli di Pertamina karena nggak ada penjual yang lain, ya kan. Artinya apa? Pertamina dapat distribusi benefit lebih banyak, kita dapat harmnya lebih banyak, ya kan. Bayar duit 10.000 tapi nggak dapat senilai 10.000. Kemudian yang ketiga, violate utilitarianism. Apa? Tadi ya penjelasannya, keeping resource out of monopoly market. Ya, sehingga ini tidak memaksimumkan utility. Penjelasannya seperti yang tadi itu. Saya punya duit 1 miliar, saya pingin masuk bisnis cilok, karena bisnis cilok menjanjikan 20%, tapi saya nggak bisa masuk bisnis cilok. Oke? Akibatnya apa? Resource yang saya miliki 1 miliar ini bisanya masuk ke bisnis apa tadi, kroffel, yang untungnya cuma 5%. Artinya apa? Saya nggak bisa mengalokasikan resource saya untuk memproduksi barang yang shortage. Sebenarnya cilok itu shortage, harganya mahal, untungnya bisa 20%, tapi saya nggak bisa masuk itu karena situasinya monopoli, barrier to entry. Saya cuma bisa mengalokasikan resource saya ke kroffel yang untungnya cuma 5%. Sehingga saya nggak bisa memaksimumkan utility dari uang 1 miliar yang saya miliki.
remove insentif untuk menggunakan resource efficiently. Tadi ya, kalau kita monopolis kita cenderung foya-foya ya, menghambur-hamburkan bahan baku dan seterusnya. Kita nggak khawatir tadi 1 kilo tepung cuma jadi 5 butir cilok, kita nggak khawatir. Sisanya tepungnya dihambur-hambur, cuma jadi 5 butir, nggak khawatir. Tetap laku, tetap ada yang beli, dan tetap untung. Tapi kalau kita di pasar persaingan sempurna, ya 1 kilo itu pasti akan kita gunakan secermat mungkin, jangan sampai tercecer-cecer untuk jadi cilok sebanyak-banyaknya, kita jual sebanyak-banyaknya, kan gitu. Itulah yang namanya monopoli. Terakhir, oligopoli. Apakah oligopoli itu etis? Ya, jawabannya apa? Sifat oligopoli dulu apa? Alan? 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 Sifat oligopoli apa, Alan? Ya, Pak. Sifatnya ada beberapa penjual. Ada beberapa penjual, betul. Barang yang sama juga, Pak. Jualannya barang yang sama juga. Beberapa penjual dan beberapa pembeli, ya. Sebenarnya secara umum gimana? Etis apa nggak etis, Alan? Pasar oligopoli ini? Secara umum etis ya, Pak. Apa? Agak putus? Etis ya, Pak. Etis ya, karena karena ada beberapa penjual gitu, kan barang jual sama, hampir kayak perfect count. Kembali ke yang tadi ya, secara natural mestinya etis ya. Kenapa? Karena di sini ada, karena sifatnya tadi banyak penjual, banyak pembeli, kita masih punya pilihan. Artinya konsumen tetap bisa, dari sisi right ya, konsumen mestinya tetap bisa mengeksersis haknya dia untuk memilih dari mau beli dari yang mana, kan gitu. Kalau yang satu mahal, saya mau pindah ke yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, bisa. Produsen juga nggak bisa mendikte harga karena ada beberapa penjual, gitu ya. Tapi kejadian yang paling sering adalah yang namanya oligopoli itu menjadi unethical. Kenapa? Karena oligopolis, para pelaku pasarnya itu melakukan hal-hal yang disebutkan di sini. Oke? Ingat, oligopoli itu sama seperti free trade free market ya. Harusnya sih fine ya, nggak ada masalah. Banyak penjual, banyak pembeli, beberapa penjual, banyak pembeli, tetap bisa milih, haknya bisa dipenuhi, mereka nggak bisa mendikte harga, jadi distribusi benefit harmnya juga mestinya equal, dan seterusnya. Keluar masuk pasar juga mestinya oke. Tapi pada kenyataannya, oligopolis itu karena jumlah pemainnya beberapa itu berapa sih? Bukan satu ya, misalnya 2 sampai 5 atau 7 orang, maka mereka itu biasanya berkong kali kong, berkongsi, bermufakat untuk melakukan ini yang mengakibatkan situasi oligopoli itu menjadi unethical. Kalau melakukan ini oligopolis itu, maka pasar oligopolinya menjadi unethical. Apa itu? Silakan dibaca selengkapnya di buku. Saya akan menjelaskan sedikit saja secara singkat. 1, price fixing. Price fixing itu apa? Sepakat menetapkan harga bersama. Jadi karena ini mereka cuma berlima, mereka telepon-teleponan, yuk kita bareng-bareng naikin harga semua yuk. Oke? Harganya harusnya 100, semua naik menjadi 500. Ketika pengunjung datang ke toko A, produsen A, Mas mau beli berapa 500? Waduh mahal banget, biasanya 100 lah. Monggo silahkan ke toko B. Di toko B karena udah telepon-teleponan 500 juga. Akhirnya mau nggak mau konsumen harus beli dengan harga lebih mahal yaitu 500. Manipulation of supply ini yang terjadi di minyak goreng sekarang nih, ya kan?
Supply-nya ditahan-tahan, telepon-teleponan, yuk kita tahan aja, produksinya kita turunkan, atau barangnya kita tahan. Akibatnya apa? Terjadi shortage di pasar. Kalau terjadi shortage di pasar, demand lebih banyak dari supply, maka harga akan naik. Harga naik, yang untung siapa? Ya, produsen. Ketika ditanya, lah ini produksinya lagi susah mas, jadi memang dikit. Nih barangnya emang dikit nih, gitu. Market allocation, perusahaan mengalokasikan khusus untuk pasar-pasar tertentu aja. Mereka kong kali kong, sepakat berlima ya. Oke, kita bagi si A cuman jualan di Sumatera, B Kalimantan, C Jawa, D Sulawesi, E Papua. Akibatnya apa? Orang Sumatera cuman bisa beli merek A. Loh, kan ada merek yang lain. Wah, nggak ada mbak di sini merek lain. Adanya ya cuman merek A ini. Waduh, kok mahal ya? Ya monggo kalau mau beli. Kalau nggak mau ya sudah. Ya sudah, saya beli aja dari Jawa, merek B. Tapi ongkos kirimnya mahal, sama aja. Akhirnya dia beli merek A yang harganya mahal. Ya, ujung-ujungnya konsumen yang didikte. Kayak monopoli. Kemudian ada bid rigging. Bid rigging ini kerjasama ketika ada tender. Ya, ketika ada tender, maka semuanya masukin proposal, tapi mereka udah sepakat untuk kesempatan kali ini A yang memasukkan paling rendah, harganya paling rendah. Yang paling rendahnya A itu sebenarnya lebih tinggi dari harga pasar. Jadi akhirnya A yang menang. Besok kalau ada tender lagi, giliran B yang dikasih kesempatan harga yang rendah. Atau siapapun yang menang nanti tendernya dibagi 5. Semuanya ikut menyuplai barangnya. Ya, dan seterusnya, termasuk predatory pricing. Mereka tahu akan ada pemain baru yang masuk ke dalam oligopoli itu. Misalnya ada 5 pemain, mau tahu ada pemain ke-6 yang mau masuk, mereka sepakat, yuk kita tetapkan harga serendah-rendahnya. Oke? Predatory price itu serendah-rendahnya. Supaya apa? Pemain baru ini bingung. Harusnya harga normalnya itu 1.000. Kok kompetitor saya yang 5 orang ini jualnya kok pada 100 semua ya? Kalau dia ikut-ikutan jualan 100, nggak lama pasti dia akan mati. Kenapa? Karena pemain baru, untung aja belum, udah jual 100 di bawah harga pasar, jual rugi. Nggak lama pasti mereka mati. Nah itulah tujuannya dari predatory pricing, namanya predator ya, membunuh. Gitu. Kalau dia ikut-ikutan harga turun, dia terbunuh, dia jual dengan harga 1.000, dia juga terbunuh. Karena apa? Konsumen pasti akan memilih yang harganya 100. Akibatnya dia nggak laku, meninggal juga. Itulah yang namanya predatory pricing. Oke. Pertanyaan, komentar tentang sistem pasar? Nggak ada ya? Silakan kelompok 2 menyiapkan presentasinya. Silakan dipresentasikan dengan singkat, fokus pada pertanyaan-pertanyaan kasus saja, dan terutama yang paling harus kita jawab adalah apakah itu etis dari utilitarian right dan justice, dan siapa yang bertanggung jawab. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, Brian, Christian, Fabi, Radityo, Safira, Sof, Tiara, Adinda, dan Widya Ayu Amelia. Silakan. Tadi jaringannya Pak terkendala sepertinya.
sudah terlihat? Om, kalau agak sulit bisa di-share temannya yang lain mungkin. Ada yang bisa backup, teman-teman? Udah kelihatan. Silakan. Oke, selamat sore Pak Ragil dan juga teman-teman sekalian. Kenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait kasus yang kami dapatkan, yaitu terkait drug company, monopolies, and price. Jadi boleh dilanjut. Lama ya. Silakan. Belum pindah. Ya, Jadi, sambil diceritakan aja. Oke, yang pertama kita langsung masuk saja ke background kasus. Jadi seperti yang sudah dipaparkan di depan, bahwa kelompok 2 ini kami mendapatkan contoh kasus terkait dengan drug companies atau perusahaan farmasi yang ada di Amerika Serikat. Nah, perusahaan farmasi yang ada di Amerika Serikat ini mereka akan mendapatkan suatu paten ketika mereka telah mengembangkan suatu obat-obatan baru. Nah, hasil paten ini kemudian mengakibatkan perusahaan farmasi ini memiliki kemampuan monopoli selama kurang lebih 20 tahun atas obat yang mereka kembangkan. Dan dari monopoli tersebut, diduga keuntungan dari perusahaan farmasi ini mencapai 2 kali lipat daripada rata-rata keuntungan dari industri atau industri lain. Nah, 2 kali keuntungan ini bersifat rata-rata karena di setiap era perusahaan farmasi ini mengalami fluktuasi keuntungan, tapi pada intinya bahwa perusahaan farmasi ini tetap untung di atas industri lain yang ada di Amerika Serikat. Nah, menanggapi hal tersebut, industri farmasi ini menyanggah dengan memberikan pernyataan bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk menutupi kos daripada R&D dalam pembuatan obat-obatan baru. Nah, itu sedikit dari background kasus. Berikutnya mungkin lebih akan dijelaskan terkait fakta-faktanya oleh rekan saya, yaitu Mas Kris. Monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih Fabi. Berikutnya kita akan masuk kepada fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus ini. Pertama adalah sudah dijelaskan sebelumnya bahwa industri farmasi itu diberikan granted patent oleh pemerintah, di mana mereka bisa mengembangkan dan juga memproduksi obat-obatan sendirinya. Dan juga ini dapat dikatakan kondisinya adalah bahwa high monopoly profits, di mana selama 20 tahun mereka dengan secara monopoli meningkatkan keuntungannya. Dan ini dapat dilihat bahwa selama tahun 1990, bahwa mereka ini berhasil meningkatkan 4 kali dari profit rates mereka. Dan juga pada 2009, profit ini bahkan meningkat menjadi 7 kali profit rates dari rata-rata segala manufaktur di tahun tersebut. Dan kemudian ketika dibedah lebih dalam, bahwa alasan mereka bahwa profit ini digunakan untuk pengembangan obat-obatan dan juga research and development. Namun ditemukan bahwa hanya 14% dan keuntungan yang dialokasikan sebagai research and development. Dan hal ini juga menjadi pertanyaan dalam kasus ini. Berikutnya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai case question yang pertama. Is the drug industry a good illustration of the market theories described in this chapter? Explain your answer. Nah, menurut kelompok kami, industri obat merupakan ilustrasi yang sudah sangat baik untuk menjelaskan teori pasar monopoli. Sesuai dengan pengertiannya, pasar monopoli adalah pasar yang terdiri hanya dari satu penjual dan penjual lain tidak bisa masuk. Hak paten monopoli 20 tahun ini tentunya menyebabkan pangsa pasar yang substansial hingga 100%.
Perusahaan monopoli mampu menetapkan outputnya dalam jumlah di bawah titik keseimbangan, sehingga permintaan menjadi sangat tinggi dan perusahaan memperoleh kelebihan keuntungan dengan menetapkan harga yang jauh di atas kurva persediaan. Nah, ini terbukti dengan obat resep yang memiliki markup hingga 5.000%, 30.000%, hingga 500.000% di atas biaya bahan-bahannya. Salah satu contohnya yaitu obat Xanax yang memarkup hingga 570%. Dengan tingginya harga yang ditetapkan tersebut, yang pertama, perusahaan obat tersebut dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi sehingga melanggar keadilan kapasitas karena konsumen tidak mendapatkan nilai kontribusi yang seimbang dengan yang mereka berikan kepada perusahaan. Yang kedua, perusahaan ini juga mengakibatkan penurunan efisiensi. Keuntungan yang tinggi dalam pasar monopoli menunjukkan adanya kelangkaan barang. Namun, karena perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar, maka sumber daya mereka tidak dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Yang ketiga, karena tidak ada kompetitor, maka perusahaan obat ini tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk menekan biaya atau mengembangkan teknologi. Ilustrasi ini dapat menggambarkan dengan jelas teori pasar monopoli yang menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan kapitalis, utilitas ekonomi, dan juga hak-hak negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Brian. Silakan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua yang terdapat dalam case, yaitu what changes, if any, do you think we should make to US drug patent law? Ini yang pertama adalah mengurangi masa perlindungan paten. Seperti yang kita tahu tadi, masa perlindungan paten adalah selama 20 tahun sejak obat itu berhasil ditemukan dan didaftarkan. Nah, masa tersebut tentunya termasuk dari masa pengembangan obat itu sendiri sampai pada diperbolehkan oleh Departemen US Food and Drug Administration atau FDA, yang kurang lebih dapat memakan waktu bergantung pada perusahaan itu sendiri 5-8 tahun. Maka masa eksklusivitas pasar dari produk yang dipatenkan adalah 12-14 tahun. Setelah itu, baru tipe generik ini dapat dikeluarkan dan diproduksi secara massal oleh perusahaan yang lain. Di luar itu, ternyata perusahaan juga masih dapat menambah masa eksklusivitas paten sampai dengan 3 tahun apabila mereka melakukan perubahan pada obat yang sama, dan ini akan menghambat proses penjualan tipe generik. Hal ini yang nyatanya terus dilakukan oleh para perusahaan farmasi dibandingkan dengan memproduksi obat baru. Mereka justru hanya melakukan perubahan pada obat yang sudah ada dan terus menambah waktu perlindungan paten. Nah, menyikapi hal ini, aturan mungkin dapat diubah dengan membatasi kemungkinan perusahaan melakukan perubahan pada obat atau mengurangi waktu tambahan dari ketentuan tersebut, serta pada umumnya mengurangi masa paten secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah membatasi keuntungan perusahaan farmasi dari obat yang dipatenkan. Undang-undang dapat memberlakukan pembatasan keuntungan perusahaan farmasi yang dihasilkan dari paten. Dari sisi pemerintah, setidaknya dapat melakukan perhitungan biaya kepada para perusahaan farmasi sejak masa riset and development sebuah obat. Diketahui juga bahwa perusahaan berdalih biaya sebuah obat yang mahal itu disebabkan oleh biaya R&D-nya tadi, dan mereka berkata menutupnya melalui penjualan obat, meskipun pada kenyataannya nilai pembuatan satu obat tergolong sangat kecil. Nah, pihak berwenang kemudian dapat melakukan pendataan seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan sebuah obat, sehingga pemerintah dapat melakukan kalkulasi secara pasti dengan mempertimbangkan keseluruhan dari biaya tersebut untuk membatasi harga pasaran obat yang akan dijual, dengan catatan tanpa mengesampingkan insentif perusahaan untuk berinovasi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah price discrimination. Pemerintah juga dapat memberikan kewajiban atau persyaratan kepada perusahaan farmasi yang mendaftarkan obatnya untuk dipatenkan untuk menerapkan price discrimination tingkat 1. Nah, untuk obat yang masih dalam masa paten, yang berarti dalam hal ini perusahaan dapat memberikan harga yang lebih tinggi kepada yang individu-individu yang bersedia atau mampu, dan juga kepada yang golongan tertentu hanya yang mampu dibayar saja. Nah, kebijakan ini baik diterapkan sebagai upaya
sebagai upaya untuk meringankan beban konsumen saat membeli obat tersebut. Namun perlu diingat, perusahaan juga harus mampu mengukur dan mengetahui dengan pasti harga optimal yang bersedia dibayarkan oleh setiap individu atau berdasarkan kemampuan ekonomi setiap golongan. Dan yang kedua yang harus dipastikan adalah perusahaan perlu memastikan tidak ada penjualan kembali obat di antara setiap individu atau golongan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pemberian insentif. Perubahan aturan yang sebelumnya tadi sudah disebutkan tentunya dapat mengurangi motivasi industri farmasi untuk melakukan sebuah inovasi dalam masa yang akan datang karena profit mereka mungkin akan berkurang. Maka dari itu diperlukan insentif tambahan kepada industri ini untuk istilahnya menggantikan pengurangan keuntungan tersebut sebagai akibat dari penetapan aturan baru. Pemerintah dapat memberikan insentif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan melalui undang-undang nantinya. Kriteria yang dapat mempengaruhi besaran insentif yang didapatkan seperti luas pengaruh atau dampak dari penciptaan obat-obat tersebut. Nah, insentif ini juga dapat diberikan dengan melakukan pembelian pada paten untuk kemudian melakukan produksi massal pada obat yang telah dibeli patennya dan kemudian dapat menurunkan harga obat tersebut. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, how should the relation between drugs and human life or health affect your view on drug industry monopoly profits? Perusahaan farmasi sendiri harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam pengambilan keputusan terkait keuntungan yang didapat dalam situasi monopoli ini. Yang pertama, obat-obatan itu sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup seseorang yang sedang membutuhkan perawatan melalui obat. Namun kenyataannya banyak individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan obat-obatan dan berakhir dengan kesehatan yang semakin memburuk atau bahkan kematian. Padahal obat-obatan ini diproduksi dengan tujuan untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang sakit atau yang membutuhkan. Nah, perusahaan farmasi menggunakan hak patennya yang berimplikasi pada munculnya kekuatan perusahaan monopoli dalam pengaturan harga untuk meraup keuntungan. Karena berkat paten ini tidak ada kompetitor yang dapat memproduksi jenis obat yang sama dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menurunkan harga. Kemudian, hak paten juga sebenarnya memenuhi prinsip negative right, yang mana tidak ada individu yang boleh mencampuri hak seseorang. Tetapi di sisi lain, hak paten obat ini juga menghilangkan positive right dari konsumen yang berhak atas akses obat yang lebih terjangkau untuk mengobati penyakit yang sedang dialaminya. Kemudian sebagai kesimpulan, perusahaan farmasi kemudian harus istilahnya memutar ulang mindset mereka dalam memproduksi dan menjual obat mereka agar selaras dan sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan obat-obatan itu sendiri, yaitu menyelamatkan orang-orang, bukan hanya sekedar meraup keuntungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, yang selanjutnya adalah situasi yang akan di-exercise. Yang pertama itu adalah markup harga yang terlalu tinggi, di mana perusahaan dengan leluasa melakukan markup harga obat resep dengan sangat tidak wajar yang mencapai lebih dari 500.000% akibat hak paten yang memberikan power untuk memonopoli pasar. Nah, di samping itu, perusahaan juga mengaku bahwa mereka memerlukan keuntungan tersebut untuk membiayai penelitian obat baru. Pernyataan tersebut nampak seolah-olah mayoritas keuntungan itu dipergunakan untuk membiayai penelitian obat baru. Padahal faktanya hanya 14% pendapatan yang dialokasikan untuk penelitian obat baru, 17% lainnya untuk pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen, bahkan 31% dialokasikan untuk iklan dan administrasi. Boleh di next? Kemudian di sisi lain, pada saat itu pemerintah juga tidak melakukan upaya atau intervensi apapun dalam menanggapi tindakan markup yang tidak wajar pada obat resep yang dilakukan oleh perusahaan obat. Pemerintah memiliki kuasa untuk itu. Selanjutnya. Oke, makasih Widya. Dari situasi yang sudah kami jabarkan tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa situasi yang kami analisis merupakan situasi yang tidak etis. Berikut beberapa penjelasannya. Next. Oke, pertama yang kami lihat adalah pengaruh perusahaan yang kita analisis sekarang adalah perusahaan farmasi. Seperti yang tadi Saudara Brian katakan, kalau perusahaan farmasi ini berhubungan erat dengan keberlangsungan hidup orang banyak, sehingga
visinya seharusnya untuk menyehatkan masyarakat. Mungkin kalau kita coba flashback lagi ke beberapa minggu lalu di mana kita mencoba untuk melihat kasus dari perusahaan Merck yang juga merupakan perusahaan obat, kita bisa lihat di sana kalau investasi mereka dan dedikasi mereka untuk keberlangsungan hidup orang banyak membuat mereka menjadi lebih untung dengan membuat investasi jangka panjang, yaitu menggunakan reputasi. Namun ketika obat-obat di sini digunakan sebagai sesuatu yang profitable atau digunakan untuk menjaring keuntungan sebanyak-banyaknya, hal tersebut menurut kami merupakan tindakan yang kurang etis. Apalagi ketika kita lihat di sini ada markup yang tidak masuk akal sampai 500.000% markup yang kemudian lebih meninggikan barrier lagi orang-orang untuk membeli obat-obat ini. Next. Oke, sip. Kalau kita lihat sebenarnya apakah itu semata-mata hanya karena perusahaannya saja? Setelah kita analisis lagi dan dengan teori-teori yang ada di chapter ini, kita lihat bahwa ternyata ada sistem monopoli market yang kemudian membuat hal ini menjadi sesuatu yang sudah tersistem gitu ya mungkin. Kalau kita lihat tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya kalau ada negative right di situ dalam sebuah hak paten di mana perusahaan-perusahaan lain tidak bisa mengganggu-gugat hak paten yang dimiliki oleh perusahaan obat. Nah, selain itu dari konsumen juga tidak bisa memiliki pilihan-pilihan lain selain memilih obat-obat yang sudah dihakpatenkan oleh perusahaan-perusahaan obat yang bersangkutan. Selain itu kita juga lihat ada kapitalis justice di sana, di mana kapitalis justice ini adalah sebuah konsep di mana orang-orang harusnya mendapatkan apa yang mereka gunakan itu harusnya sesuai dengan usaha mereka. Dalam konteks ini kita lihat adalah biaya dengan obatnya. Kalau kita lihat di perusahaan obat-obat yang memonopoli ini, mereka meletakkan harga tidak di titik equilibrium, di mana kalau kita lihat titik perpotongan yang paling ideal kita sebut sama dan adil untuk produsen dan konsumen adalah titik equilibrium. Tapi karena mereka monopoli di sini, mereka bisa menentukan harga dimanapun, walaupun itu tidak di titik equilibrium. Selanjutnya kita lihat di bagian utilitasnya, ada economic efisiensi yang kita coba analisis di sana, di mana seperti tadi kita sudah coba lihat di konsepnya, ada alokasi sumber daya yang tidak efisien di sana, di mana ada shortage yang tidak bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan lain karena kita lihat tadi ada hak patennya, sehingga perusahaan lain tidak bisa memproduksi juga obat-obatnya, dan juga tidak sehingga cuma hanya satu perusahaan aja nih yang bisa akhirnya menyuplai itu. Lalu setelah itu juga karena tidak punya kompetitor, perusahaan obat ini tidak punya kompetitor untuk obat yang serupa, mereka memiliki motivasi yang lebih rendah dan cenderung dan kemungkinan untuk memikirkan inovasi itu cenderung tidak ada karena mereka tidak punya motivasi untuk bersaing dengan yang lain. Kecuali ketika hak patennya mungkin sudah reda. Tapi kemudian kita lihat lagi di sana ada hak paten yang bisa mereka perbarui per tahun-tahunnya sehingga kemudian itu menjadi lebih tidak etis. Karena itulah ada beberapa langkah yang bisa digunakan untuk mengatasi hal-hal ini. Silakan, Fabi. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari pihak yang paling bertanggung jawab ya. Yang pasti itu yang pertama adalah dari pihak perusahaan farmasi. Jelas karena di sini perusahaan farmasi ini selalu menggunakan negative right-nya yang memiliki hak paten itu sampai-sampai dia lupa kalau misalkan itu bersinggungan dengan positive right dari banyak orang gitu. Terlalu banyak memaksimalkan profit. Seharusnya perusahaan farmasi ini tidak seharusnya mencari profit sebesar itu dalam pasar monopoli seperti itu. Tapi baik lagi, tidak hanya perusahaan farmasi, pemerintah juga ikut berperan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Karena memang ini terjadi karena ada kurangnya fungsi kontrol, tinjau ulang, dan juga tindakan yang tegas dari pemerintah, sehingga membuat harga obat ini jadi di markup secara tidak wajar seperti itu. Mungkin selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan akan disampaikan oleh rekan saya, dari Saudara Zaki. Baik, terima kasih Fabi. Boleh di next slide-nya. Baik, kita masuk ke apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.
Jadi, jika dilihat dari kasus monopoli perusahaan farmasi, tentunya hal tersebut merugikan para individu yang sangat membutuhkan obat-obatan. Banyak individu yang terdampak atas hal tersebut sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan akan obat-obatan dan berakhir dengan kesehatan yang memburuk dan juga bahkan berakhir dengan kematian. Kemudian apa yang harus dilakukan di masa mendatang dari sisi pemerintah, sebaiknya di masa mendatang perusahaan farmasi diberikan pengawasan terhadap keberadaan obat paten, dimulai dari proses pendaftaran, pengakuan, dan juga penetapan harga obat paten tersebut. Jangan sampai obat paten ini menjadi perangkap monopoli yang tidak terkendali. Kemudian dari sisi perusahaan farmasi sebaiknya bisa berperilaku etis sesuai dengan hakikatnya, yaitu memproduksi obat-obatan untuk membantu pasien yang terkena penyakit. Ditambah lagi dengan adanya harga obat-obatan yang lebih rasional, maka produk obat-obatan yang dihasilkan akan lebih sustain. Sehingga dengan adanya sistem tersebut, yang diperbaiki individu yang membutuhkan obat tidak merasa dirugikan atas harga mahalnya obat-obatan yang mendapat paten tersebut, karena harga yang diberikan jauh lebih rasional, dan juga di sisi lain hak paten dari perusahaan tetap terpenuhi dengan adanya keuntungan obat-obatan yang ada dengan batas yang normal. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan kita alokasikan khusus untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4, pertanyaan, komentar. Ini berarti oponen kan ya, Pak? Iya dong, kelompok 4. Oke. Tadi kan kalau dari saya Zaki dari grup 4 sebagai oponen, dari kasus tersebut kelompok 3 menjelaskan bahwa kasus ini unetikal gitu. Tapi gimana kalau ini jadi etikal jika kita mempertimbangkan bahwasannya hidup kita tuh udah kayak lingkaran setan untuk tarung sama virus gitu. Bagaimana kita tahu kalau virus tuh berkembang terus, kebal terus, dan untuk R&D itu mungkin yang dari sebelumnya itu dia mungkin cuma 14% ya kalau nggak salah. Tapi bagaimana kalau nanti ke depannya itu bakal muncul lagi yang lebih baru, jenis baru yang butuh R&D yang lebih besar lagi gitu. Jadi mungkin pandangan saya ini itu karena memang butuh dana yang besar dan nggak bisa sekaligus gini. Kan nggak mungkin kita nyari dana pas butuh R&D gitu, jadi harus ditabung dulu lah, istilahnya seperti itu. Nah mungkin dari kelompok 4 lain mau menambahkan juga, mungkin dari Mbak Nurul. Oke, sip. Berikutnya ada lagi kelompok 4. Baik, untuk selanjutnya, jadi di sini saya ingin mewakili kelompok 4, ingin meminta pandangannya gitu ya dari kelompok 2. Jadi berdasarkan apa yang telah saya baca di buku, bahwasanya perusahaan monopoli untuk menetapkan harga monopoli itu kan sebaiknya melihat kurva permintaan supaya mengetahui berapa beban yang harus dibebankan. Nah dalam case tersebut dijelaskan bahwa markup harganya itu sudah mencapai 5.000 hingga 500.000%, sehingga sudah sangat-sangat tinggi dari harga yang seharusnya. Nah, di situ kan sudah terlihat bahwa ada suatu hal tindakan yang tidak etis gitu ya. Kemudian untuk perusahaan monopoli mendapat keuntungan monopoli yang sah itu jika perusahaan datang untuk memonopoli pasar melalui cara-cara yang legal, seperti contohnya sudah menjadi perusahaan pemegang hak paten dan mampu memenuhi permintaan-permintaan konsumen tersebut. Nah, dalam case tersebut juga berarti tindakan perusahaan ini legal ya untuk memaksimalkan keuntungan karena perusahaan sudah memiliki hak paten tersebut selama 20 tahun. Dan yang terakhir, perusahaan monopoli ini harus memotong keuntungan apabila ada perintah dari regulator yang memerintahkan untuk menurunkan harga tersebut. Nah, salah satunya mungkin bisa aja diakibatkan oleh adanya amarah dari masyarakat. Nah, namun dalam case tersebut tidak ada informasi yang menjelaskan mengenai perintah regulator untuk menurunkan harga tersebut. Nah, berarti kan dapat disimpulkan bahwa markup harganya yang dilakukan itu tetap diperbolehkan. Nah, itu bagaimana pandangan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke. Lagi kelompok 4. Kelompok 4 masih ada.
Belum ada, silakan ditanggapi dulu kelompok 2 dari 2 yang tadi sudah disebutkan ya, dari Zaki dan Nurul. Sila, kelompok 2. Baik Pak, mungkin saya mau menjawab pertanyaannya Nurul dulu Pak, mengenai bagaimana, kan kita lihat kalau sistemnya legal ya, dari pemerintahnya sendiri tidak ada regulasi, setidaknya dari kasus yang kita baca dari buku tidak ada regulasi yang mengatur soal bagaimana markup harga itu harus ditentukan, atau mungkin apakah ada harga eceran tertinggi yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Dari kasus tersebut kita tidak melihat kalau ada peraturan-peraturan tersebut yang berarti memang pada akhirnya menjadi legal, tapi kalau dari kami sendiri, mungkin dari pertemuan-pertemuan kita kuliah kemarin juga ada satu bahasan di mana kita membahas soal bagaimana hal-hal yang legal itu terkadang tidak etikal karena sudah terdapat sistem yang sudah terbentuk di sana. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Silakan, kelompok 2. Halo, mungkin saya langsung mencoba menjawab yang tadi pertanyaan dari Mas Zaki saja, biar cepat. Kalau menurut saya tentang tadi ya, menurut kami tentang kan kita nggak tahu depannya itu, kan tadi kan cuma 14% mungkin ya, tapi kan kita nggak tahu ke depannya itu mungkin R&D itu jadi mahal gitu. Mungkin kayak perusahaan tuh kan nggak bisa, perusahaan tuh nggak bisa kayak kalau mau R&D sekarang duitnya nggak ada gitu. Jadi kayak pandangannya tadi yang aku tangkap tuh dari kelompok 4 itu kayak perusahaan tuh butuh cash reserve yang tinggi untuk R&D ke depannya, sehingga markup yang tinggi itu diperbolehkan seperti itu. Tapi baik lagi menurut kami, jika presentasi markupnya itu sampai sebanyak itu ya, sampai 500.000% bahkan ya, itu terlalu tinggi sehingga betul-betul jadi tidak sesuai dengan etika itu. Kan kesimpulannya unetik itu karena kan etika itu jadi banyak positif right orang-orang yang dilanggar seperti itu. Meskipun memang tidak dipungkiri mungkin dari dana yang di markup itu, meskipun R&D-nya 14%, mungkin penghasilan itu ada beberapa yang dimasukkan untuk R&D ke depannya seperti itu. Tapi tetap menurut kami itu hal tersebut unethical karena markup-nya yang terlalu tinggi seperti itu. Kalau pandangan dari kelompok kami. Dan saya juga izin menambahkan dari yang Fabi tambahkan bahwa di sini juga kami melihat adanya asymmetric information antara para pemilik perusahaan farmasi yang meningkatkan profit sampai 500.000% tersebut, dan itu juga tidak maksudnya itu juga tidak jauh ataupun dibandingkan dengan alokasi R&D yang menjadi alasan utama mereka. Nah, dalam hal ini kami juga melihat bahwa industri kesehatan ini kan juga sangat krusial dan juga berpengaruh kepada kelangsungan hidup banyak orang. Nah, jadi apabila harganya itu terlalu tinggi, ini akan mempengaruhi kemampuan dari daya beli masyarakat juga, yang mengakibatkan banyak orang yang harusnya itu mereka sakit dan harus mendapatkan pengobatan tapi tidak bisa membeli produk-produk tersebut gitu. Dan di sini kami juga melihat ini akan membahayakan dari masyarakat itu juga. Nah, maka menurut kelompok kami akan tetap pada argumentasi bahwa dari segala sisi kami melihat ini tidak etis.